Jantung kita diatur oleh sistem koordinasi tubuh. Jantung diatur oleh sistem hormon. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem hormon. Pernahkah kamu merasakan detak jantung yang tiba-tiba cepat? Nah, ketika kamu ditunjuk oleh guru untuk mengerjakan tugas di papan tulis dan ketika kamu berada pada kondisi khawatir, maka detak jantung akan menjadi cepat. Nah, semua pengalaman itu merupakan bagian dari sistem koordinasi yang terjadi di dalam tubuh, yang tentunya diatur oleh aktivitas hormon yang dihasilkan oleh tubuh kita. Struktur sistem hormon atau endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostatis, pertumbuhan, dan perkembangan seksual serta siklus reproduksi, siklus tidur, dan juga siklus nutrisi. Karakteristik kelenjar endokrin yang pertama, tidak memiliki saluran dan menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel. 2. Menyekresi lebih dari satu jenis hormon, kecuali kelenjar paratiroid. Yang ketiga, memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Yang keempat, masa aktif kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Dan yang kelima, sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya dan senyawa non-hormon dalam darah serta impuls saraf. Berikut ini adalah gambar kelenjar penghasil hormon pada tubuh kita. Ini kelenjar endokrinnya ditunjukkan pada bagian tubuh kita dan juga hormon yang dihasilkannya. Yang kedua adalah jenis sistem hormon. Hormon dihasilkan oleh kelenjar. Nah, kelenjar endokrin atau salah satunya kelenjar buntu adalah kelenjar yang tidak punya saluran khusus yang menghasilkan hormon. Oleh sebab itu, berdasarkan aktivitasnya, maka kelenjar buntu dibedakan menjadi ada yang pertama, kelenjar yang bekerja sepanjang hayat. Misalnya, hormon yang memegang peranan dalam metabolisme. Yang kedua, kelenjar yang bekerja mulai masa tertentu. Misalnya hormon kelamin. Misalkan ada saatnya hormon ini sudah bisa bekerja. Yang ketiga, kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu saja. Misalkan hormon pertumbuhan, hormon timus. Namun berdasarkan aspek macam dan letaknya, maka kelenjar buntu dibedakan atas. Yang pertama, kelenjar hipofisis terletak di dasar otak besar. Yang kedua, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok terletak di daerah leher. Yang ketiga, kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok terletak di dekat kelenjar gondok. Lalu ada kelenjar epifise, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar usus dan lambung, dan juga kelenjar kelamin atau kelenjar gonad. Nah, berikut ini adalah kelenjar dan hormon yang dihasilkan. Yang pertama, kelenjar hipofisis, yaitu menghasilkan hormon-hormon sebagai berikut. Pada lobi anterior atau lobi depan ada hormon somatotrof, ada luteotropik hormon, ada thyroid stimulating hormon, dan ada androcorticotropik hormon, ada gonadotropik atau hormon kelenjar kelamin. Pada kelenjar kelamin yang pertama ada FSH atau follicle stimulating hormone.
Dan juga ada LH atau luteinizing hormon. Nah, kemudian pada lobi intermedia atau tengah-tengah ini bisa menghasilkan MSH. Dan hormon ini bisa berperan untuk mengatur perubahan warna kulit. Lalu pada lobi posterior atau lobi belakang ini ada vasopresin, kemudian ada petresin dan oksitosin. Nah, kemudian yang kedua kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ini dihasilkan hormonnya itu tiroksin, triodotironin, kalsitonin yang berfungsi bisa mempengaruhi metabolisme sel, pertumbuhan, dan juga berpengaruh dalam mengubah triosin. Lalu yang ketiga adalah kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Hormon yang dihasilkan yaitu parathormon yang berfungsi untuk mengatur pertukaran zat kapur dan fosfor dalam darah. Kemudian ada kelenjar epifise, ini menghasilkan hormon yang fungsinya belum jelas. Dan juga ada kelenjar timus atau kelenjar kacangan, ini yang dihasilkan yaitu somatotrof atau hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk pertumbuhan. Nah, yang keenam yaitu kelenjar suprarenalisa atau kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal. Bagian kulit bisa menghasilkan mineralokortikoid, glukokortikoid. Kemudian bagian dalam menghasilkan adrenalin dan epinefrin. Fungsinya memacu aktivitas jantung dan menyempitkan pembuluh darah kulit dan kelenjar mukosa, mengendurkan otot polos batang tenggorok, kemudian mempengaruhi pemecahan glikogen. Nah, yang ketujuh ada kelenjar Langerhans. Hormonnya yang dihasilkan yaitu insulin yang berfungsi antagonis dengan hormon adrenalin. Kemudian yang kedelapan kelenjar usus dan lambung. Kelenjar usus menghasilkan hormon sekretin dan kolesistokinin. Nah, kelenjar lambung menghasilkan hormon gastrin. Kemudian yang kesembilan adalah kelenjar kelamin. Nah, kelenjar kelamin pria atau testis menghasilkan hormon kelamin pria, androgen, dan sel sperma. Nah, fungsinya adalah androgen yang penting itu kan testosteron yang fungsinya mempertahankan proses spermatogenesis atau menghasilkan sperma, memberikan efek negatif terhadap sekresi LH oleh hipofisis. Dan pada kelenjar kelamin perempuan, ovarium, menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon perempuan. Nah, untuk kelenjar kelamin perempuan meliputi yang pertama estrogen dihasilkan oleh sel follicle the graft, dan kemudian kedua progesteron dihasilkan oleh corpus luteum, yaitu bekas folikel yang telah ditinggalkan oleh sel telur. Bagian ketiga adalah gangguan pada sistem hormon. Jadi kalau sistem hormonnya terjadi gangguan akan menyebabkan kelainan atau penyakit. Nah, pengaruh pola hidup sebenarnya sangat-sangat menyebabkan kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem hormon pada manusia. Berikut ini gangguan-gangguan akibat kelebihan atau kekurangan produksi hormon pada tubuh kita. Yang pertama ada gigantisme, ada akromegali, ada kretinisme, ada morbus Basedow, ada myxoedem, ada tetanus, ada akromegali, dan juga ada diabetes. Dan sampailah kita pada rangkuman. Yang pertama, hormon merupakan suatu zat yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Yang kedua, jenis kelenjar endokrin meliputi kelenjar hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, pankreas, adrenal, ovarium, testis, dan kelenjar pencernaan. Yang ketiga, gangguan sistem hormon diakibatkan oleh pola hidup yang tidak teratur, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kelebihan atau kekurangan produksi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar. Nah, oleh sebab itu, karena kita sudah mempelajari tentang sistem hormon, yaitu sistem koordinasi part 2, maka marilah kita boleh lebih memperhatikan kesehatan tubuh kita, baik melalui pola makanan ataupun cara hidup kita, sehingga
produksi sistem hormon dalam tubuh kita boleh berjalan dengan baik, teratur, dan kita menghasilkan tubuh yang sehat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dadah.